kita mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Hari ini asistensi studio PA5 ya, hasil dari analisis lokasi dan juga program dari minggu lalu. Silakan Mutia, dijelaskan apa saja progresnya sampai hari ini. Di sini Mutia ngejelasin analisa yang sudah Mutia dapat dari hasil analisa dari melalui Google Earth. Jadi lokasinya itu di persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Iskandar Muda di Kecamatan Medan Petisah dengan luas kurang lebih 300.000 meter persegi. Ini untuk beberapa view. 30.000 meter persegi. Oke. Ini untuk view satelit dan map-nya. Jadi lahan ini tuh lahan milik pemerintah Kota Medan yang lokasinya itu terletak di pusat Kota Medan dengan persimpangan Jalan Gatot Subroto dengan Jalan Iskandar Muda. Ini untuk beberapa side view untuk utara, selatan, barat, dan timur. Jadi untuk utara itu view-nya melihat ke gedung-gedung komersial kayak ruko dan ruko sih ini view utaranya. Terus view selatannya itu ke Jalan Gatot Subroto. Cuman ada bangunan-bangunan komersial juga, bangunan-bangunan ruko juga, serta ada pedagang-pedagang kaki lima. Lalu untuk view barat itu lebih ke pemukiman warga, serta ada masjid di situ. Lalu untuk view arah timur itu ada mall, Carrefour Medan Fair Plaza. Ini untuk street view-nya. Jadi di Jalan Gatot Subroto street view, termasuk jalan yang cukup baik ya Ibu, dengan lebar kurang lebih hampir 10 meter, dengan pedestrian yang cukup baik dan pepohonan yang cukup baik. Lalu ini street view untuk Jalan Iskandar Muda. Jalan Iskandar Muda juga termasuk jalan yang cukup lebar. Hanya saja fasilitas pedestriannya kurang baik karena elevasinya kurang bagus di situ. Jadi angkutan umum juga banyak menyerobot jalur pedestrian. Jadi ini untuk kondisi lokasinya. Karena dekat dengan persimpangan jalan Gatot Subroto dan Iskandar Muda, ngebuat tingkat kebisingan terbesar terletak di persimpangan tersebut. Untuk kondisi lahan, kontur tanah cukup stabil. Untuk tingkat kepadatan, bisa kita lihat untuk problemnya itu pedagang kaki lima yang merusak view sekitar lahan. Yang kedua itu angkutan umum di persimpangan yang menghalangi sirkulasi pejalan kaki. Jadi sekalian untuk solusi yang diberikan atas problem dari tingkat kepadatan, diberikan tempat khusus bagi pedagang kaki lima. Yang kedua itu penyediaan halte yang mewadahi penumpang serta pemberhentian yang tepat. Yang ketiga elevasi khusus jalur pedestrian agar pedestrian memiliki jalan khusus sehingga tidak diserobot lagi oleh angkutan umum. Nah, ini untuk kondisi pedestriannya, pepohonan di sekitar jalur pedestrian cukup baik, pembuangan sampah juga lumayan cukup terjaga. Issues dan problemnya sudah kita bicarakan di slide sebelumnya. Nah, ini untuk beberapa peraturan dan regulasi. Lebih banyak saya dapat di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa kawasan perkotaan mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Juga yang kedua, bahwa kawasan berorientasi transit atau transit oriented development merupakan konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit yang bernilai tambah menitik beratkan pada integrasi antar jaringan angkutan umum massal. Mungkin ini peraturan regulasi dapat saya jadikan pedoman untuk mendesain, serta kita lanjut ke slide berikutnya saja. Ini fasilitas tambahan yang saya dapat atas dari analisa problem issues dari kawasan. Jadi fasilitas kendaraannya itu ada kereta api, bus, taksi, becak, dan ojek. Untuk bangunan tambahannya itu saya menambahkan stasiun, rumah susun, kantor, dan pasar pedagang kaki lima. Kenapa saya meletakkan rumah susun? Jadi dalam jurnal sebelumnya yang saya buat, itu problemnya itu lebih ke masyarakat menengah ke bawah yang harus berpindah karena harga nilai jual tanah dan rumah itu meningkat jika terjadinya transit oriented development. Jadi di sini saya menambahkan bangunan rumah susun agar masyarakat menengah ke bawah dapat menikmati transit oriented development dengan cukup mudah gitu. Nah, di sini juga saya menambahkan pasar pedagang kaki lima karena cukup banyak dari wilayah kawasan itu memiliki pedagang kaki lima. Jadi saya mengalokasikan untuk para pedagang kaki lima memiliki tempat khusus agar mereka tidak merusak view dari kawasan, serta juga sirkulasi untuk pejalan kaki lebih mudah. Mungkin itu aja. Terus ini fasilitas kawasan. Jadi saya akan menambahkan halte untuk setiap radius 500 meternya. Terus railway, sky bridge, sama rest area. Ini untuk view radius 500 meternya. Jadi untuk setiap radius 500 dari simpang Jalan Gatot Subroto dan Jalan Iskandar Muda tidak memiliki halte sama sekali. Jadi ini menjadi salah satu kerja saya untuk meletakkan halte nanti di radius 500 meter dari persimpangan. Ini fasilitas yang ada dari sekitar Tapa. Jadi itu ada Carrefour Medan Fair, Commercial Building, dan pedagang kaki lima, Skycross menuju Mall Carrefour Medan Fair, serta ada hotel. Nah, ini untuk RT RW dari Kecamatan Medan Petisa. Jadi dapat kita lihat bahwa kawasan ini tuh berada di lahan site ini berada di kawasan perdagangan dan perumahan kepadatan tinggi, serta lahan ini tuh milik pemerintah Kota Medan, juga sejalur dengan jalan Medan Binjai gitu. Terus ini mungkin ada beberapa pengembangan lagi tentang peta jaringan kereta api untuk analisanya, serta peta jaringan terminal bus. Di sini saya juga butuh butuh penelitian lebih soal bagaimana peletakan jaringan kereta api untuk penambahan transit oriented development-nya, serta jaringan terminal bus yang akan saya tambahkan nantinya. Mungkin itu aja Ibu untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mutia. Yang pertama saya mau nanya dulu nih. Materi minggu lalu dibacakan? Dibaca, Ibu.
Itu yang saya minta kan Ini. keluarannya dalam bentuk tabel. Iya, Ibu. Tapi kan Ibu, Mutia masih bingung cara hitung-hitungannya. Hitungan, iya, kamu belum sampai Di hitungan. sini kan juga banyak hitung-hitungannya. Ya, seharusnya Iya, sampai Ibu. sana. Tapi tabelnya saja kamu tidak ikutin. Tabel itu tidak hitungan loh. Coba tarik lagi ke atas. Pertemuan Hitungan kedua. tabel pertemuan kedua. Ini kan Ibu, tabel yang ini Nah, kan Ibu, ini ya. pengamatan. Iya. Iya. Nah, Mutia ngeliatin, tapi kan juga ada nih kondisi lokasi. Bau juga Mutia buat, cuman nggak Mutia buat dalam bentuk tabel. Hmm. Iya. Mutia buat dalam bentuk gambar presentasinya aja gitu Ibu. Oke, yang tabel sebelumnya, sebelum ini, halaman sebelum Sebelumnya ini. Nah, ini nih. ini Iya. setelah ini. Oke, ada satu lagi. Human Ada satu lagi. factors-nya allocations. Sebelum ini juga ada yang permasalahan. Nah, ini. Iya, ada sirkulasi. Nah, coba kamu tuliskan dalam bentuk ini ya. Oke, Bu. Dalam bentuk skema ini. Apa aja fakta yang kamu dapat, permasalahannya, kemudian isunya. Diikutin ya programnya ini ya. Yang satu ini ya, biar kita skemanya. Yang tadi tabel tadi dirapikan aja untuk apa ya? Saya lihat di tabel yang tadi warnanya yang 3 itu. Warna hijau tadi. 3 halaman ketiga dari sini. Ibu. Terus. Enggak, turun ke bawah. Ini, Bu. Yang ini kamu buatnya pengamatan, foto kondisi, deskripsi, begitu ya. Biar tahapannya nampak kamu ikutin. Ini kan tinggal nambahin aja ya. Memang tadi kamu sudah tampilkan. Cuman biar jelas ya deskripsinya itu lebih banyak lagi ya apa kondisi yang kamu lihat di sana. Oke, jadi 2 ya dirapikan ya, Mutia. Terus ini saya ingin mencoba, kamu coba tampilkan tugas kamu tadi di persoalan pedagang kaki 5. Coba fotonya. Fotonya, Ibu. Foto. Nah, ini satu ya, pedagang kaki 5. Ini boleh coret-coret enggak? Oke. Nah, kita coba ya. Menurut kamu, kenapa pedagang kaki 5 ini muncul? Karena untuk biaya mereka masuk ke Carrefour itu lebih besar, Ibu. Oke, di Juga sini tidak ada ruko-ruko ini biaya. kan juga ada mungkin lebih murah kali, Bu, karena kan ruko juga mengambil benefit dari para pedagang kaki 5 ini juga kan, Ibu. Oke, sebelumnya ada nggak? Kenapa bisa muncul? Sebelumnya ini 3 tahun lalu ini nggak ada ini. Belum ada Carrefour tidak ada ini. Hanya ada deretan ruko. Semakin banyaknya orang yang melihat bahwa Kenapa ada Carrefour di depannya? Jadi tumbuh kaki 5 di depan ini. Kenapa setelah dibangun Carrefour ada bangunan gedung-gedung jualan kaki 5 di sepanjang Gatot Subroto? Menurut Mutia kenapa? karena mereka mampu menawarkan harga lebih rendah dibanding harga yang dijual di dalam mall. Oke, kalau kita tutup lah mallnya, itu tetap ada nggak?
Mungkin tetap ada sih Bu, karena Mutia lihat juga pengunjung dari Carrefour hampir 70% sampai 80% mereka bakalan ke sini juga, ke pedagang kaki lima melalui jalur Skycross. Kamu pernah belanja di situ? Pernah Ibu. Kenapa kamu belanja di situ? Lebih murah Ibu, juga banyak macam-macamnya. Intinya lebih murah sih Bu, itu sih. Lebih murah. Kamu parkir di mana? Apa naik angkot atau parkir? Kadang naik angkot, kadang parkir Ibu. Kalau naik angkot kamu Parkirnya berhentinya di mana? berhentinya di dekat pedestrian ini, karena kan angkutan Coba umum tunjukkan bebas dari kan Ibu peta. pemberhentian. Kalau kamu naik angkot, kamu berhentinya di mana? Di halte atau tidak? Kamu berhenti di halte kalau naik angkutan umum? Enggak Ibu, jadi sorry. Dia kayak gini. Jadi karena sirkulasi dari jalan ini kan, nih, Ya, ini kan di peta ini kan Ibu. Sirkulasinya kan angkutan umum dari sini ke sini kan Ibu. iya. Jadi berhentinya Mutia daerah sini, pas dekat simpang ini. Oke. Kamu berhenti di sini. Ada halte nggak di sini? Halte di mana taunya? Ada sih ini di sini Ibu. Ini Nih, ada halte. Mutia tunjukin nih di sini. Kayak tempat pemberhentian itu ada di sini seharusnya. Oke, kamu berhentinya di halte atau di luar halte? Tergantung dari supirnya berhentiin di mana Ibu. Pernah Karena berhenti juga di padat halte kan nggak? di persimpangan. Pernah Ibu, pernah. Pernah ya? Baik. Itu masalahnya apa itu? Kenapa tidak menggunakan halte? Menurut kamu apa? Menurut Mutia, kenapa ya? Pernah nggak nanya angkutan umumnya, angkotnya, Bang, kenapa nggak berhenti di halte? Pas pulang nunggunya dari halte nggak? Enggak juga, karena juga dari Jalan Jenderal Gatot Subroto ini hanya 2 halte kan Ibu sekarang ini. Iya. Jadi Kamu naiknya dari halte. jadi Mutia kalau misalnya naik, Mutia nyebrang dulu ke sini, ke sini. Udah, jadi Mutia nunggunya di trotoar, Oke, tidak menggunakan halte. halte. Tidak kan? Iya Ibu. Ya, sama permasalahannya Mutia jawab aja kenapa tidak menggunakan halte. Menurut Mutia kenapa? Mutia sendiri kenapa nggak menggunakan halte? Rame Ibu. Rame. Yang di situ juga bukan orang-orang yang ingin naik kendaraan umum, lebih kayak istirahat aja gitu. Terus juga becak-becak di situ kan juga menghalangi, banyak parkir dekat halte, jadi menghalangi apa sih, pejalan kaki buat nunggu kendaraan umum di halte itu gitu. Nah, itu masalah kan? Nah, itu kamu catat masalahnya, itu harus diselesaikan. Gimana caranya supaya becak tidak di situ? Halte bukan tempat istirahat, tapi tempat mengambil angkutan umum. Menurut kamu kalau itu masalahnya solusinya apa? Diberikan tempat khusus bagi mereka. Cukup dengan diberikan tempat khusus, dikasih tempat istirahat. Becak, sekalian parkirnya juga sih Bu. menurut kamu becak posisinya di situ memang tempatnya karena nggak ada tempatnya atau karena permasalahan lain? Lebih karena nggak ada tempatnya sih Ibu. Yakin nggak ada tempatnya, sepanjang jalan Kota Medan ini bisa letak parkir becak kan? Kenapa parkirnya di halte?
banyak orang nunggu situ sih Bu, karena banyak orang yang bakalan kalau misalnya bus atau angkutan umum lama, jadi mereka bisa beralih ke beca, apalagi untuk jam-jam di atas jam 6, jam 5, itu kan jarang angkutan umum, bus juga mungkin lama gitu kan. Jadi salah satunya ya becak gitu. Jadi banyak peluang bagi para becak menunggu di halte itu, Ibu. Oke. Ya, kamu belum bisa melihat itu sebagai apa ya, mencari solusinya ya, bagaimana becak tidak parkir di halte. Padahal di luar halte itu bisa mereka parkir. Mereka taunya di situ banyak penumpang. Tapi penumpangnya di situ istirahat tuh Mutia bilang, bukan mengenai angkutan umum kan. Iya, Ibu. Terus logis nggak itu? Mereka menunggu penumpang yang istirahat. Jadi sih, Bu, Ada bukan apa lebih ke dengan halte? penumpangnya yang istirahat. Bukan lebih Apa ke dengan halte? penumpangnya yang istirahat sih, lebih kayak apa ya? Orang-orang yang nggak ingin naik kendaraan, mereka beristirahat di halte, berteduh di halte gitu. Jadi orang-orang yang ingin naik kendaraan yang emang harusnya menggunakan halte, mereka nggak punya kesempatan itu, jadi mereka nunggunya di trotoar. Ya. Gitu, Ibu. Coba logika menurutmu bagaimana seharusnya perilaku di sekitar halte? Gimana ya? Mungkin lebih apa ya? Lebih ditambah lagi. Fungsi halte itu apa? Kamu nambah halte rencananya di radius 500 meter. Kalau kamu tidak tahu gunanya halte, itu nanti menambah kemacetan baru. Kamu ngeletakin tempat istirahat, kamu ngeletakin tempat becak-becak lagi. Kalau kamu tidak tahu fungsinya, apa gunanya halte? Iya sih. Ah, iya gimana? Belum ini Bu, pemikiran Mutia. Mungkin lebih kayak apa ya Bu? Dari aktivitas orang-orangnya sih Ibu yang merusak eh, fasilitas perkotaan. Jadi kalaupun misalnya kita tambahin juga nggak menutup kemungkinan mereka bakalan ngelakuin hal yang sama. Nah, kalau ditambahin juga nggak belum tentu merapikan kota. Artinya solusi kamu tadi kamu sendiri tahu itu tidak memecahkan permasalahan. Yang ngapain jadi arsitek? Kita harus jadi pemecah masalah. Gimana cara memecahkan masalah? Harus dicari tahu penyebabnya apa sebenarnya. Kenapa orang tahu itu halte tapi tidak mau di halte? Itu pertanyaan bisa kamu jawab karena kamu pengguna halte. Harusnya, ya kan? Kenapa ya saya nggak mau pakai halte? Coba Oh, tanya Mutia diri paham sendiri. Ibu. Apa? Jadi ini yang Mutia lihat kan karena di sisi ini tuh di sisi dekat para pedagang kaki lima ini kan banyak apa ya banyak aktivitas kan Ibu. Jadi mungkin permasalahan lebihnya itu lebih di pedagang kaki lima karena dari pedagang kaki lima ini memicu banyak orang-orang yang datang kan Ibu juga bakalan ngerusak fungsi pedestrian, fungsi halte karena pedagang kaki lima tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya kita mengalokasikan pedagang kaki lima, Lah, bukannya mungkin kamu para datang ingin melewati kaki lima itu? iya Ibu, bukan melewati daerah ininya apa ya Ibu?
Kan kamu mau ke Carrefour, Lebih ke kalian pembelian. lihat kiri kanan di pedagang kaki lima, ya kan? Terus kalau kamu pindahin pedagang kaki limanya, siapa yang ngelewatin pedagang kaki lima? Kalau nggak dilewatin tuh pedagang kaki lima, bisa nggak dia dapat penjualan? Dialokasikan Ibu, dikasih Iya, tempat khusus. Jadi dialokasikan, tapi kalau tidak dilewati oleh Mutia, tetap dilewatin, tapi gimana nggak caranya? diletakin di situ Ibu. Di mana? Jadi itu tadi Mutia kan penambahan bangunan kan Ibu. Makanya Mutia Pertanyaannya buat. dijawab dulu, kenapa mereka ada di situ? Kenapa Mutia turun di halte yang bukan halte, menuju Carrefour, melewati pedagang kaki lima itu dulu? Misalnya nih, Mutia mau ke Carrefour, berhenti di halte. Mau nggak nyebrang dulu ke daerah hijauan, nggak lewat kaki lima? Mana lebih dipilih? Lewat kaki lima dulu atau di seberang itu yang langsung ke Carrefour-nya? Di sini. Kamu pilih kalau misalnya ke Carrefour, di sini kamu berhenti. Kamu nyebrang ke sini dulu atau ngelewatin ini dulu baru ke sini? Yang lewatin pedagang kaki lima dulu sih Bu. Nah, itu kenapa? Coba kamu jawab kenapa. Kamu sendiri deh. Kenapa kamu nggak memilih alternatif yang pertama? Kita kasih warna dulu. Kenapa kamu tidak memilih alternatif yang merah ini? Tepuk dada, tanya selera. Kenapa? Ya kamu harus mengenali diri kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Coba jawab, kenapa? So nggak tahu, saya bergerak ke situ kok nggak tahu, nggak sadar kan? Nggak, itu bukan orang yang manusia ya. Semua Karena aktivitas juga dalam kesadaran. iya sih. Kenapa dari situ satu sirkulasi kendaraan tadi belok ke sini kan Ibu. Enggak, Ya. ini satu jalur gitu kan. Hmm. Jadi mau nggak mau juga harus dari sini. Angkutannya berhenti Heeh, beloknya. Oke, terus iya. kamu berhenti di Terus sini. heeh, Pilihannya bisa kamu terus juga nyebrang, bisa kamu terus dari sini. Sekarang kenapa kamu memilih ke yang biru? karena kalau nyebrang itu nggak ada apa ya, bahaya kan Ibu. Terus juga tersedianya Ada Skycross zebra yang langsung cross. menuju. Ini gambarnya zebra cross nih ha. Iya. Juga ini Carrefour juga ngasih fasilitas Skycross biar kita lebih mudah buat nyebrang ke sana itu Ibu. Coba deh Mungkin jujur. itu juga yang ngebuat pedagang kaki lima takut di situ karena lebih dekat ke Skycross, orang juga melalui jalan itu gitu Ibu. Kamu untuk menjawab ini harus jujur sama diri sendiri, Mutia. Kamu jangan coba ngada-ngada. Jawab aja menurut selera kamu. Nggak ada yang salah. Karena kalau kamu tidak bisa mengungkapkan isi hatimu sendiri, apalagi orang lain, apalagi kamu bisa mendapatkan informasi permasalahan di sekitar ini. Kenapa kamu lewat di sini? Karena kamu kan mau cuci mata. Mau belanja juga Iya kan? sih Bu. Apa itu Iya salah Bu. mau belanja, Mutia, sampai kamu tidak mau mengungkapkan? Iya, itu permasalahan yang memang realistis. Dan itu tidak ada yang salah, Mutia. Jadi saya heran kenapa kamu tidak mau jujur, kenapa kamu belok sini, kenapa tidak nyebrang. Saya bisa jalan walaupun ini crowded kiri kanan, walaupun kadang berhalangan dengan motor lewat di sini, tapi saya bisa belanja. Ya kan? Atau melihat apa yang saya ingin lihat. Di sini yang saya tidak ada yang bisa saya lihat kecuali jalan. Di sini saya bisa melihat tawaran dagang. Benar ya? Atau saya yang Iya bener menduga-duga? Ibu. Duh, Mutia. Bener Ibu, bener Ibu. Kan tidak mungkin kamu harus bisa merasakan ruangan dan bisa merasakan perubahan sikap kamu ketika kamu berada di sini. Kenapa ini dipilih? Karena ini berkaitan dengan keseharian. Bisa jadi kamu sering ke sini.
Jadi apa yang terjadi samamu, Mutia, permasalahan yang ada pada dirimu itu diselesaikan di sini. Baru kau mikirin masalah orang. Karena kamu juga bagian dari masyarakat Kota Medan. Kamu di sini posisinya bukan orang luar yang datang ujuk-ujuk. Kamu di sini pikirkan fasilitas Kota Medan. Kamu sebagai warga Kota Medan yang ingin mendapatkan kenyamanan. Kamu mau ke mall, tapi selama sepanjang jalan pengen tetap belanja, melihat. Pengen tetap aman, pengen tetap nyaman. Aman nggak kamu sepanjang jalan ini? Kamu merasa aman nggak? Aman sih. Aman. Ini pedagang jalan pedagang kaki. Enggak yang ini ya, Bu. Kamu jalan di sini aman nggak? Nyaman. Enggak terlalu sih, Bu, karena Apa yang tidak nyaman itu? Coba kamu jelaskan. Itu tadi di tabel yang pertama. Isunya apa? Apa yang tidak nyaman? Jangan ngangguk-ngangguk, Mutia. Saya khawatir kamu tidak bisa melihat masalah. Nggak bisa melihat masalah, nggak bisa ini jadi arsitek. Apa yang membuat kamu tidak nyaman berjalan di situ? Tapi kamu tetap lewat. Karena itu tadi pedestrian jalur pejalan kakinya diserobot sama angkutan umum, sama Angkutan yang umum? parkir sembarangan. Angkutan umum yang nyerobot ini? Orang angkutan umum suka berhenti sembarangan, Ibu. Berhentinya di mana di sini? Jadi nggak buat. Pertanyaannya, kamu lewat ini, yang jalur biru ini aman? Jalur hijau, Ibu. Jalur yang biru. Jalur yang biru. Aman sih, Ibu. Nyaman? Menurut Mutia. Nyaman, cukup nyaman. Iya, nyaman. Cukup nyaman sih, jalan Ibu. di kampus? Enggak juga. Tapi masih aman-aman aja gitu, Ibu. Coba deh, tingkat keamananmu berarti sangat toleran ya. Jadi walaupun ada resiko kamu dirampok, kena tabrak motor, kamu merasa itu aman dan nyaman. Selama jalan ini di sini, kamu tidak ada merasa ada masalah gitu? Jalannya Selama padat. ini nggak ada sih, Nggak ada. Ibu. Waduh. Pantaslah Kota Medan ini tidak maju-maju karena memang masyarakatnya suka dengan kondisi ketika jalan, di situ juga lewat motor. Udah itu kadang-kadang ada yang ngambil isi dompet karena desak-desakan. Nggak masalah, ya. Itu nggak masalah ya, Mutia ya. Kamu nggak pernah di sini dilecehkan sepanjang jalan ini? Enggak sih, Ibu, sejauh ini. Oke, kalau pulang malam menurut kamu di sini aman? Enggak. Karena Mutia juga belum pernah pulang malam dari daerah. Oke, selama kamu alami, kamu tidak pernah merasa bermasalah ya. Tapi kamu memilih Ibu. jalan ini, mana lebih nyaman? Jalan yang di sini atau di sini? Yang merah atau yang biru? Yang biru. Ibu. Lebih nyaman yang biru. Ya payah juga ya kalau kamu tidak bisa membandingkan bagaimana kehidupan yang manusiawi. Ya, kita kasih contoh lah ya. Tutup dulu ini Muni. Tutup screen share-mu. Kalau jadi arsitek,
kamu jangan membuat kondisi yang pakai ukuran kamu ya. Kalau ukuran kamu yang seperti tadi, itu terus terang itu bukan peradaban. Ini contoh ya, pedestrian. Pedestrian yang nyaman. Orchard Road di Singapura ini terkenal. Orang akan jalan-jalan ke Singapura itu akan menyempatkan diri ke sini untuk merasakan pedestriannya. Artinya ini tempat wisata. Padahal cuma jalan umum. Sama kayak pedestrian yang tadi kamu permasalahkan. Sudah? Tapi orang akan jalan ke sini dan belanja ke sini, duduk di sini, itu seluruh dunia yang datang ke Singapura. Bukan hanya orang di kota itu aja. Kamu kalau misalnya jalan-jalan ke Singapura, pertama kali yang dipilih di Singapura itu pasti Orchard Road. Nah, kenapa jalannya begitu? Coba kamu lihat ya. Kayak mana sih sebenarnya pedestrian itu? Kamu nanti searching ya. Ini jalan, ini mobil sama manusia dipisah. Kendaraan sama manusia ada kelasnya masing-masing, Mutia. Sudah? Kamu sama hewan punya kelas tersendiri. Mana yang lebih beradab? Hewan atau manusia? Manusia, Ibu. Apa beda manusia sama hewan? Dari segi apa ya, etika dan manner dan kapasitas. Apa beda manusia sama hewan? Kamu kalau tidak tahu, saya bilang kamu nggak bisa membedakan kamu sama hewan. Ya kalau manusia lebih punya akal sih, Ibu. Punya akal, oke. Dan itu apa lagi? Kalau apa ya? Yang lebih sempurna aja sih. Lebih sempurna. Hewan nggak ngerti apa-apa soalnya. Apa yang membuat kamu sempurna? Dari apa ya? Yang bisa mikir gitu, Ibu. Punya Bisa mikir. akal. Anjing juga bisa mikir, Mutia. Kapan dia lapar, dia tahu cari kemana. Memilih makanannya dia tahu. Jadi hati-hati kalau kamu tidak bisa membedakan antara kamu dengan hewan, artinya kamu tidak tahu kamu manusia atau tidak. Kenapa saya tanyakan begitu, Mutia? Bedanya manusia sama hewan, salah satunya dari gambar ini, manusia ada aturan. Ada hukum yang diikutinnya. Ada aturan. Aturannya jalan tempat mobil, pedestrian tempat manusia. Bukan sebaliknya, jalan tempat manusia, pedestrian tempat mobil. Atau pada kasus yang kamu bilang tadi nyaman, pedestrian yang nyaman itu, di situ lewat motor, di situ lewat becak, di situ lewat manusia. Ngerti kan? Analoginya kalau kamu di rumah, ada tempat tidur untuk tidur. Ada tempat ruang keluarga untuk bercengkarama sama keluarga. Ada tempat toilet yang privat, membuang kotoran-kotoran. Bukan sebaliknya. Bukan di kamar kamu buang kotoran kan? Lingkup kota juga seperti itu. Ini yang harus kamu selesaikan di kepala kamu, Mutia. Kenapa halte tidak dijadikan tempat pemberhentian? Karena memang tidak manusia di situ. Tidak manusia yang tahu peraturan. Tidak manusia yang mau taat sama aturan. Ya memang hewan. Kalau kita bawa ke Islam ya makhluk berkaki dua. Gimana supaya taat peraturan manusia ini? Pendekatannya boleh dengan desain. Satu lagi kamu harusnya tegakkan aturan, itu akar masalahnya. Kenapa angkot tidak berhenti di situ? Karena dibolehkan dia berhenti di mana saja. Siapa yang membuat itu boleh? Siapa yang membuat itu boleh?
Supirnya sendiri nggak sih, Bu? Pemerintah juga kayak ngebiarin juga Supirnya gitu. yang harusnya ditertibkan. Supirnya. Coba supirnya berhenti di halte dan tidak akan berhenti meskipun ada orang manggil-manggil gerombolan mau naik angkut sampai penuh. Ya benar. Itu masalah disiplin. Nah, apa itu masalah? Iya masalah dong. Itu tuh menunjukkan bahwa kota kamu ini tidak beradab. Bukan kota manusia. Gimana caranya supaya manusianya seperti ini? Itulah nanti kamu di solusinya. Selain pendekatan desain, ada juga perubahan aturan. Angkutan umum tidak boleh berhenti di luar halte. Kalau enggak, percuma kamu bikin halte banyak-banyak. Mahal loh bikin halte. Kalau angkutan tidak ditertibkan berhenti di halte, itu enggak akan laku. Buang duit. Tidak tepat sasaran. Perencananya tidak tepat sasaran. Kalau masuk ke korupsi, ya itu bisa bikin sarang korupsi. Siapa yang salah? Arsiteknya. Jangan bikin dosa arsiteknya ini. Makanya kalau ada candaan-candaan ya, rusaknya kota itu karena arsitek, ya karena arsiteknya nggak paham begini. Tidak membuat ini ya, tata-tata ruang yang baik. Semua boleh, semua nyaman. Tapi kalau ukuran kamu kenyamanannya seperti itu, kamu nggak bisa mendesain yang nyaman. Kamu harus punya martabat sebagai manusia, Mutia. Pantas nggak kamu mendapatkan kenyamanan seperti itu? Sebagai manusia, balikkan itu ke dasarnya. Nah ini orang akan berjalan di posisi yang memang direncanakan. Ada pohon pemisah dengan kendaraan. Kenapa dia buat pohon di sini? Orang kalau jalan panas. Di daerah tropis. Singapura kan sama Medan beda-beda tipis ya suhunya ya. Nah, jadi enaknya jalan di bawah pohon. Benar nggak Mutia? Kamu kalau ke kampus sukanya jalan di pohon atau di tengah jalan konblok yang panas? Di dekat pohon. Dekat pohon kan? Dituduhkanlah pohonnya supaya orang jalan di sini, bukan jalan di dalam gedung. Bukan jalan di teras-teras rumah, teras-teras toko, tapi memang jalan di tempat yang pejalan kaki. Baru ini satu untuk melindungi nih yang panas di bawah nih. Jadi orang tetap tidak kepanasan. Nah, ini misalnya ada kendaraan. Adalah faktor X kecelakaan. Yang ditabrak pohon dulu bukan orang. Dihalangi nih, ini dijaga keamanan manusianya di sini. Ini manusia, ini manusia. Ini bisa aja dia mengalami kesalahan, nabrak, tapi tidak membuat orang di sini sial. Itu kerjaan arsitek. Karena itulah makanya arsitek itu belajar arsitektur kota untuk memahami ini. Bahwa kita harus menyiapkan ruang dalam maupun luar itu yang beradab. Memang untuk manusia, Mutia. Jangan kamu mendesain tidak manusiawi. Sudah? Ini sepanjang Orchard Road ini toko-toko mahal nih, branded, laku. Karena orang berjalan sepanjang ini tidak mesti dalam bentuk kaki lima. Kamu jalan-jalan kayak semalam ya ke sini ya. Kayak kamu kemarin ke Taiwan. Nah, apa kamu nggak ingin Medan seperti ini? Kamu jalan ke Carrefour sambil ngelihat taman, tapi bisa juga belanja. Window shopping di sebelah sini. Nah, bisa juga nanti kamu jalan-jalan nongkrong sama kawan di sepanjang jalan ini karena ada tempat-tempat duduknya.
Nih, sambil cerita-cerita sama temanmu sepanjang jalan. Apa nggak pengen seperti itu? Mana lebih beradab? Yang ini seperti ini atau yang nyaman kamu bilang tadi? Seperti ini, Bu. Itulah masalahnya kalau ini ya, seleranya belum berkelas ya, Mutia ya. Ini memang masalah selera nih. Sebenarnya kalau kamu lebih menghargai diri, kalau kita sebagai arsitek menghargai diri, aku ini manusia, jangan samakan dengan hewan. Ya. Kenapa? Ada aturan yang harus diikuti. Nggak bisa seenaknya aja. Namanya kota, ini memang banyak peraturannya. Jadi kamu memang belajarnya kan harus ikut aturan ya. Apa tata ruangnya di situ? Kan saya arahkan begitu. Dan bagaimana mendesain peraturan itu juga kerjaan arsitek. Luas ya arsitek ini ya. Dan lingkup PA5 seperti ini. Coba kamu tunjukkan dulu gambarmu tadi. Untuk masalah pedestrian, kamu bikin yang lebih ini ya, sudut pandang kamu rubah. Ya, bagaimana kamu tata di lokasi yang merah ini pada kondisi yang sama seperti Orchard Road. Orang ke Medan akan pengen ke situ. Pengen ngerasain sepanjang jalan itu. Itu Orchard Road itu jalan paling mahal itu di Singapura. Karena penataannya bagus. Nah, kalau kamu mau menata kaki limanya seperti apa desainnya, dengan ruko-rukonya seperti apa, apakah rukonya mau dibuat kayak Orchard Road, tapi prinsipnya ini pedestrian ya benar-benar fungsikan ke pedestrian. Halte juga seperti itu. Jadi di desain kamu tambahi catatan perubahan kebijakan pemerintah, bukan perubahan, penegakan aturan pemerintah. Tidak boleh ada angkutan umum berhenti di luar halte. Gimana caranya supaya mereka berhenti di halte semua? Apa solusinya selain pakai polisi-polisian? Pertama, penataan ruang. Ya, itu supir-supir angkotnya didisiplinkan. Satu lagi BRT, atau BRT ya? Yang angkut bus-bus itu. Bus-bus itu udah ditertibkan kan? Bus itu digaji sama pemerintah, Mutia. Jadi kalau dia melanggar halte, dia bisa kena pecat. Benar kan? Itu salah satu desain arsitekturnya. Itu salah satu perencanaan. Jadi angkutan umum itu supirnya digaji sama pemerintah kota. Sehingga kalau dia melanggar aturan kota, dia bisa dipecat. Kalau angkot seperti itu, mau nggak dia melanggar? Enggak sih. Pasti dia menghindari ya kan? Mau berapapun yang naik, orang gaji dia bukan dari jumlah angkutan yang naik kok, gaji dia itu tergantung berapa peraturan yang diikutinya. Jadi perubahan pola pikir. Makanya ke depan, sudut pandang kamu itu adalah cara menggunakan bus. Angkutan umumnya ditertibkan seperti itu. Bus yang ini, itu tempat berhenti bus, haltenya. Kamu udah coba bus baru itu, bus hijau itu, teman bus? Belum, Ibu. Kamu naik ya, teman bus ya? Bisa, Mutia. Itu naiknya harus di halte. Begitulah gambaran transportasi yang tertib di kota. Kamu coba jalan sampai Lapangan Merdeka, kamu ikutin rute yang bisa yang bisa kamu jalani. Itu gratis masih, Mutia. Tapi kamu harus pakai kartu e-money. Kamu coba itu ya, itu wajib. Biar kamu tahu, karena ini mendesain TOD ini bicaranya menghubungkan fasilitas transportasi kota.
Jadi kamu harus menguasai jenis-jenis transportasi yang ada dan bagaimana desainnya. Ya, nanti kamu harus rasakan juga. Jadi itu soal halte. Nah, tadi soal kaki lima ke sini ya, kenapa kamu tadi tidak memilih jalur yang ada hijauannya, tapi justru jalur yang ada bisa kamu window shopping. Artinya itu kan nilai plus ya, yang perlu kamu pertahankan. Bagaimana daya jualnya, orang akan tetap melewati belanja di sepanjang jalan ini. Tinggal permasalahan yang tadi negatif soal kenyamanan dan keamanan itu yang kamu tata. Sudah. Nah, itu sirkulasi. Sirkulasi itu kan terjadi, sirkulasi kamu tadi itu terjadi karena kamu harus berhenti di sini. Ya kan? Sementara tujuannya di sini. Betul kan? Kemudian ada satu lagi di sini, Pasar Petisah. Benar kan? Inilah yang membuat orang berjalan ke sini atau ke sini. Kemudian itulah yang membuat, karena ini jalan, inilah yang membuat peluang itu bisnis. Inilah yang membuat tumbuh ini kaki lima ini tadi, jualan-jualan tadi. Seandainya angkot kamu itu jalannya berhentinya di sini, tak mau nggak kamu jalan ke sini? Enggak. Enggak. Artinya kamu harus memikirkan ini, kalau di dalam arsitektur kota namanya node. Node. Pengarah ya, yang membuat kamu berjalan ke titik pusat aktivitas. Jadi ketika kamu nanti mendesain ruangannya, stasiun posisinya di mana, ini kan pusat aktivitas kalau ini stasiun. Terus di sini pusat aktivitas. Kamu harus lihat nih pusat aktivitasnya di mana saja. Ini yang existing nih. Ini existing yang merah. Terus kamu tambahin di sini. Gimana cara menghubungkannya ini supaya orang lewat? Gimana caranya orang tetap melewatin jalan itu? Lebih dekat lagi dari persimpangan. Jangan soal lebih dekat, rugi nanti. Justru sepanjang ini, makin panjang kamu buat, nilai ekonominya jalan nih, berapa toko yang bisa dilewatin. Tapi kalau kamu dekatkan di sini, cuma toko ini yang berasa manfaatnya nih, Carrefour ini. Nggak apa-apa, dalam radius 500, itulah teori, standar teori ya. Dalam radius 500, orang masih jalan kaki. Jadi masih memungkinkan dalam radius 500 kamu tata ini sirkulasi, kamu buat orang jalan. Kamu buat orang terpaksa jalan, tapi merasa nyaman. Tidak panas. Kalau capek bisa tempat duduk. Iya. Habis handphone baterainya bisa tempat ngecas. Ada titik-titik tertentu. Ada wifi. Jadi sepanjang jalan ini memang dia sambil berekreasi. Enak gitu jalan. Nah, itu di luar negeri itu ditata supaya jalan itu menyenangkan. Kalau di kota kita ini tidak. Dibuat orang jalan itu jadi tanda tanya, kenapa jalan? Dianggap aneh kan orang jalan kan di kota Medan kan? Iya sih, bener Ibu. Akhirnya jarang apa? soalnya yang jalan. Gemuk-gemuk orangnya, nggak sehat. Kolesterol, masih umur 40-30 tahun udah kena kolesterol. Kena COVID gampang. Gula, kolesterol, karena memang malas jalan. Makan mau enak, gerak sedikit. Jadi gimana supaya itu jalan? Itulah kerjaan arsitek. Kamu mendesain perilaku orang di dalam lingkup ini. Kamu yang mendesain, merencanakan orang. Kalau sudah didesain, nih, di sini kamu letak halte, di sini kamu buat orang.
Orang mau nggak mau akan mengikuti karya kamu. Mau nggak mau. Itu ya sekarang. Pada posisi kamu yang menciptakan ini ya ikutinlah tata ruang yang beradab, yang membuat kelas sebagai manusia itu naik. Medan ini kota bermartabat, kata Pak Gubernur ya kan. Ya bermartabat itu seperti apa? Janganlah samakan jalannya mobil sama jalan manusia. Beda martabatnya. Kelas kita beda gitu. Mana yang lebih mulia? Yang mulia itu pejalan kaki. Itu yang harus dirubah. Yang tidak mulia itu yang naik angkutan. Angkutan pribadi ya. Yang paling bagus itu kalau kita sebagai perencana, hierarkinya itu kamu memuliakan pejalan kaki, baru pengguna fasilitas umum, baru yang terakhir pengguna kendaraan pribadi. Iya. Jadi cara berpikirnya berubah. Jangan kamu lebih menghargai orang mobil Pajero. Sehingga yang mobil Pajero boleh nyosor kemana aja. Kan mobilnya Pajero. Di mana dia mau berhenti boleh. Enggak. Justru karena dia Pajero, attitude-nya harus sesuai. Parkirlah di tempat parkir, jangan menerobos fasilitas umum. Mutia, kamu masih di situ? Ibu, tadi Ibu ini internet connection Mutia unstable. Ya, ya bisa dipahami ya. Itu soal pedestrian sama pedagang kaki lima, kamu hati-hati. Kamu lihat itu masalahnya. Jadi coba kamu cari juga jurnal-jurnal tentang halte, biar kamu tahu masalah halte itu apa. Prinsipnya seperti itu ya, penegakan aturan, disiplin. Sebagai arsitek nggak bisa memang kamu menyerahkan itu ke disiplin warga negara. Tapi juga kamu harus memikirkan solusi lain, desain. Misalnya, nih, gimana supaya becak tidak parkir di koridor-koridor ini? Mungkin cara kamu buat di sini ada palang apa namanya sini palang-palang itu ya. Atau kalau di Bandung itu dia buat bola-bola sepanjang jalan ini. Jadi becak nggak bisa lewat. Kamu lihat Malioboro pernah lihat? Malioboro juga contoh pedestrian yang bagus ya. Nah, bisa kamu bandingkan, kamu pindahinlah ke Medan. Tapi kamu masukkan ciri khas Medannya nanti. Itu yang penting prinsipnya kamu bisa tahu mana yang nyaman dan mana yang aman. Pedestrian yang aman dan nyaman itu yang kayak mana? Itu yang jadi patokan ya. Jangan ukuran pribadimu tadi. Wah, kacau itu kalau yang tadi ya. Kemudian rumah susun. Coba, kenapa kamu pilih rumah susun? Coba lihat di tata ruang kotanya. Ini lokasi ini, di dalam tata ruang kota Medan, ada nggak pemukiman? Di dalam tata ruang kota Medan, lihat petanya. Peta tata ruang. Nah, ini ya. Ini warna hijau artinya apa? Kawasan hijau, Ibu. Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ya. Nah, hati-hati. Ruang terbuka hijau ini kamu sebagai arsitek nggak boleh ganggu. Kalau ini kamu ganggu, kamu harus menyediakan luasan yang sama untuk ruang terbuka hijau Kota Medan. Kota yang bagus, kalau standar Indonesia itu 30% hijauan, ruang terbuka hijau. Medan itu hanya 8%. Udah itu ketika kamu mendesain ini kamu rubah pula jadi rumah susun. Dosa nggak kamu? Dosa sih. Kenapa penting hijauan di kota?
Agar tetap melestarikan alam, agar nggak merusak alam sih, Bu. Agar nggak merusak alam. Kemarin arsitektur kota kamu nggak masuk ya sama saya, Mutia? Masuk Ibu, cuman nggak bahas soal RT RW aja. Kan Kebayang kalau sama tidak ada hijauan garis di sebuah sepadan. kota, apa yang terjadi? Semua pemukiman. Bakalan global warming sih, Bu. Global warming, panas, akses air tidak Iya, ada, ada. stres, harga mahal, semua mahal. Beli air aja kamu harus beli. Beli per itu, kayak aqua begitu. Terus banjir, serapan airnya tidak ada, air hujannya. Udah terasa nggak di Medan nggak ada serapan air hujan? Terasa sih, Bu, lumayan. Terasa kan? Apalagi di Karena kawasan perkotaan. sudah melanggar standarnya 30, hanya 8%. Nyaman memang sama orang Medan. Tapi untuk ukuran manusia yang beradab, tidak. Jadi kita sebagai arsitek mikirnya supaya manusia peradabannya lebih manusiawi, jangan semuanya dilanggar-langgar. Jadi kamu sebagai arsitek jangan juga ikut melanggar, walaupun ini dalam bentuk tugas. Justru karena dari tugaslah kamu harus lebih merdeka. Wih, ini kurang hijauan, ini nanti saya bebaskan nih jadi hijauan. Ini nggak ada masalah. Kamu belum berhadapan dengan wali kota. Kamu masih berhadapan dengan saya. Ya, kalau kamu di dunia kerja baru kamu akan banyak didebat bersama orang yang punya kepentingan. Nah, ini bisa kamu tata nih. Jadi jangan ganggu hijauan. Gimana caranya hijauan tidak terganggu, tapi kamu bisa bikin fungsi di sini. Kamu mau nambah rumah susun karena apa? Coba. Ini hijauan. Ini bisnis nih, udah merah semua bisnis nih kan. Bener ya? Kalau yang Iya, biru benar, ini Ibu. kan bangunan publik kan? Kantor gitu kan, fasilitas umum Kantor, kan? ya benar. Masjid sama kantor. Kenapa kamu nambahnya rumah susun? Karena Mutia baca dari jurnal yang Mutia temuin, permasalahan permasalahan dari perencanaan transit oriented development itu ngebuat masyarakat menengah ke bawah sulit untuk tinggal gitu di situ, Bu. Karena jadi bakalan harga tanah lebih meningkat, juga harga rumah juga bakalan jadi meningkat di situ. Jadi Mutia mikir kalau buat rumah susun bisa ngebantu mereka juga gitu. Rumah susun ini segmennya ekonomi ke bawah? Ekonomi menengah ke bawah? Iya, Ibu. Karena juga kan dari wilayah ini tuh banyak banyak juga hotel, ada juga nggak jauh juga dari ada beberapa apartemen gitu. Jadi kalau misalnya Mutia buat hotel atau apartemen malah lebih buruk, jadinya lebih apa ya? Jadi tambah padat gitu. Ya, karena kamu nggak bisa melihat masalah ya. Banget sih di sini. Ya, saya rasa rumah susun kamu coba kaji lagi ya. Nah, kalau memang itu dari teori yang kamu baca. Lebih kuat lagi alasannya. Siapa penghuninya? Karena ini tanah sangat mahal. Ngerti ya? Sanggup nggak kalau menengah ke bawah menyewa di situ, nilai break even point-nya nyampe nggak? Kemudian lingkup kota, ada dia namanya wajah kota. Tampilan kotanya, mau nggak kamu buat misalnya di ruang tamu tapi posisinya di situ kloset? Di ruang tamu. Enggak sih, Bu. Enggak kan? Jadi pada posisi wajah kota,
Bagaimana kajiannya? Masuk di sini ruko-ruko ini di wajah kotanya itu usianya udah layak ganti ya, 50 tahun. Kira-kira kamu mau bangun di sini karakternya jadi apa? Wajah kotanya. Dan misalnya kamu letakkan rumah susun, rencana kamu di mana? Di hijauan itu? Iya. Nggak boleh. Nggak bisa. Jangan ya. Yang kamu Iya, Bu, pertimbangkan ya. itu posisi yang merah-merah ini atau yang kuning. Berarti Yang Mutia hijauan, boleh mengalokasikan dari yang merah-merah ini, Bu, mengganti. Boleh. Bebas aja kan, Ibu. dengan Karena alasan yang valid. Mutia fokusnya di lahannya aja. Tidak. Hijauannya nggak boleh diganggu, artinya kamu harus pikirkan hijauan kota itu tidak terganggu jumlahnya. Atau kalau bisa bertambah. Bertambah. Tapi jangan kamu yang ngurangin. Nah, bisa nggak hijauan tapi di situ fungsi bisnis? Bisa. Gimana caranya? Iya, Bu. Gimana? Tadi pedagang kaki lima bisa Mutia letak di situ jadi kayak taman juga kan, Ibu. Iya, jangan meletakkan mereka di sana. Biar itu jadi taman aja. Karena kotor ya, namanya Taman manusia kota. di Iya sih, kaki bener lima ini juga. manusia kelas yang tidak mau ikut aturan sebenarnya. Mereka Iya harusnya sih, bayar pajak. bener-bener. Tapi lebih suka bayar pajak sama preman daripada kota. Nanti kamu coba tulis tuh, cari tentang Mall Karebosi di Makassar. Karebosi. Mall Karebosi itu dia lapangan bola, di bawahnya ada mall besar. Gimana orang mau ke bawah tanah itu? Turun dia ke bawah. Gimana caranya? Berarti kamu harus bikin jalur yang membuat orang bergerak. Seperti ini tadi ya. Kamu kota secara tidak sengaja membuat kamu bergerak dari sini, yang haltenya ada di sini, angkutan hanya belok di sini, tapi kamu mau ke sini. Tapi kamu mau ke Mall Carrefour ini, sehingga kamu harus bergerak. Nah, begitulah cara mendesainnya nanti. Orang mau ke mall ini, tapi ngelewatin ruang terbuka mall yang ada di bawah. Kaki lima yang kamu pindahkan ke bawah. Itu solusinya. Tapi kalau pemukiman, saya nggak melihat, jangan di sini, yang jelas posisinya nggak boleh di sini. Kalau pemukiman ditaruh di basement, rusun ditaruh di basement itu kan nggak sehat ya. Rusun itu kan harus ada pencahayaan yang bagus, tipologi bangunannya. Nah, di mana kamu letakkan di lokasi ini? Gitu ya. Jadi kamu cari alasan tuh di mana posisinya. Apakah mungkin di daerah kuning ini? Nanti logikanya apa? Mungkin maksud kamu untuk pekerja-pekerja di sini kan? Iya, Bu. Nah, hitung-hitungan kamu nanti yang harus kuat. Dengan bangun kos-kosan ya, bukan keluar. Kalau sama keluarga kan artinya kamu mikirin untuk sekolah anaknya juga. Atau dia seperti penginapan transit begitu, nanti di akhir minggu dia tinggal di tempat keluarganya di pinggiran kota. Bisa kebayang ya, Mutia ya, cara mencari solusinya ya untuk fungsi-fungsinya. Yang jelas ini kamu tidak boleh ganggu yang hijau itu. Kalaupun kamu mau bangun ke bawah, sudah. Dan nggak ada masalah kamu menambahkan hijauan. Gimana caranya menambahkan hijauan? Stasiun itu di mana? Yang paling penting di TOD kan stasiun. Nah itu boleh di sini, di pinggir. Stasiun itu cuma sepanjang sisi ini aja.
Bisa juga stasiun itu posisinya di sini, di atas persimpangan ini. Nah, itu analisis kamu. Kamu meletakkannya di mana? Kenapa letaknya di persimpangan ataukah di sisi ini ataukah di tempat existing? Itu analisis tadi yang kamu buat tabel tadi. Ya, untuk stasiunnya, contoh kamu udah lihat MRT ya? MRT bawah tanah ya? Nanti saya taruhkan di e-learning ya, LRT ya istilahnya. Dia kereta api monorail atau istilah lainnya monorail ya. Monorail cuman satu jalur relnya, kereta apinya itu ringan sehingga bisa diletakkan di atas, tidak di tanah ya, tidak seperti kereta api antar kota dia, tapi dia ada penopang di atas, jadi di atas jalan. Karena dia di atas jalan, di bawahnya stasiun itu boleh diletakkan di atas jalan ya. Itu kamu cari pembandingnya, nanti saya letakkan juga di e-learning sebagai bahan pembelajaran. Standar perencanaan stasiun itu harus kamu kuasai, atau standar perencanaan kereta api ya. Saya rasa itu dulu Mutia. Tahu nggak, bisa disimpulkan apa yang kamu dapat hari ini? Perkuat analisa sama bagaimana peraturan-peraturan yang seharusnya yang ada lebih diperketat, lebih disesuaikan sama analisa. Terus karakteristik pengguna lebih dipikirkan lagi gitu. Itu sih yang Mutia tangkap. Juga dari bagaimana sirkulasi pengguna dan kendaraannya. Oke, ya udah. Saya hijauan, saya ingatkan, jangan kamu ganggu. Hijauan ya. Iya. Kalau bisa kamu tambahi. Kemudian kamu pelajarin lagi tentang TOD ya, stasiun, fungsi stasiun. Analisis ulang itu apakah rumah susun memang layak di sini dan lokasinya di mana? Sudah? Kemudian kamu pikirkan penataan pedestrian kamu. Apakah tetap di sini atau dipindah? Ini penataan di sekitar ini kalau mau dipertahankan bagaimana? Ini analisis ini, apakah kamu di sini atau kamu pindah ke sini? Atau pindah di bawah ini ya, atau ke sini. Jadi tidak mesti bangunan-bangunan yang kamu desain, justru nanti pengolahan desain SPA 5 ini lebih kepada nih landscape kamu. Sama stasiun itu wajib ya, stasiunnya. Kuncinya di stasiun. Bagaimana stasiun itu menghubungkan dengan halte. Halte yang berfungsi tadi ya. Menghubungkan dengan halte, menghubungkan dengan pusat kegiatan orang. Pusat kegiatan orang itu di mana aja? Itu tadi di pusat belanja. Berapa titik pusat belanja? Ada 2. Dan pusat aktivitas. Misalnya sini ruang ibadah, di sini kantor. Kantornya berapa besar ini ya? Kantor apa ini ya? Saya nggak tahu ini kantor apa enggak ini. Kayaknya nggak kantor loh. Commercial building, Ibu. Mungkin ada dulu gedung pemerintah ini, tapi dijual ini. Kayaknya ini ada gedung pajak ini di sini. Kantor pajak. Sepertinya ya. Ya itulah ya Mutia ya. Saya mau udah waktunya istirahat kita ini kayaknya. Iya, Zoom. Oke ya. Sampai di sini Mutia. Minggu depan kita asistensi lagi ya. Dipercepat progresnya ya. Iya, Bu. Oke. Saya sudahi sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.